Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita, kelas 12 IPS 2. Mapel pelajaran Sejarah Indonesia, guru pembimbing Bu Rusdiana SPD, Sekolah SMA Negeri 6 Prabu Muli. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Oke, langsung memasuki materi. Ketika pemerintah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintah diikuti pula dengan perubahan undang-undang dasarnya dari konstitusi RIS ke undang-undang sementara 1950. Perubahan ke undang-undang sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pada era itu ada 7 kabinet yang memegang pemerintah, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Lebih banyaknya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, langsung perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang 1945 sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintah negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer, artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih bergantinya kabinet, mulai kabinet Nasir atau Masumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman atau Masumi 1951 sampai 1952, kabinet Wilopo atau PNI 1952 sampai 1953, kabinet Ali Sastri Midjoyo atau PNI 1953 sampai 1955, kabinet Burhanuddin Harapan, dan 1955 sampai 1956, kabinet Ali Sastro Midjoyo atau PNI 1956 sampai 1957, dan kabinet Juanda atau Zakin kabinet 1957 sampai 1959. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-program yang tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dan sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. 3. Pemilihan umum 1955. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro Midjoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harapan. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 6 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43,429 desa. Yang pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 20 September
1955 memilih anggota, dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstitusi atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1945. Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. 4 perolehan suara terbanyak memperoleh kursi sebagai berikut. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Minggu 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstitusi, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950.